Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya memiliki kerinduan, memang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan taruh di hati saya untuk membagikan tentang kasih Bapa yang saya terima bersama keluarga dalam beberapa aspek kehidupan. Yaitu antara lain adalah kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan dengan berbagai aspeknya, baik itu mendidik anak, kesehatan, keuangan, termasuk peran sebagai istri. Kenapa? Karena saya menerima semua didikan dan ajaran daripada Tuhan yang diwahyukan oleh Roh-Nya yang kudus, berdasarkan firman-Nya, berdasarkan kasih-Nya yang dinyatakan bagi kita semua. Haleluya Bapak Ibu. Judul hari ini adalah menghormati suami seperti kepada Tuhan. Wow, haleluya Bapak Ibu. Ini tidak hanya sekedar menghormati ibu-ibu, para istri yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, yang dimana ibu-ibu, saudari-saudari hari ini bisa menyaksikan kebaikan Tuhan ini. Haleluya. Menghormati suami seperti kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar menghormati suami titik, ibu-ibu, tapi bagaimana menghormati suami seperti kepada Tuhan. Pasti tidak mudah, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, menghormati orang yang menurut kita biasa-biasa. Mungkin ibu-ibu melihat tidak ada banyak kelebihan atau jauh dari kata sempurna, misalnya suami. Tetapi ini perintah Tuhan, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dimana dulu juga saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tidak hanya tidak tahu, tapi saya melakukan bertentangan dengan apa yang ada tertulis. Tapi betapa bersyukurnya kita bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh mendidik kita di dalam kebenaran dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, bukan karena sekedar sebagai pengetahuan ataupun pengalaman, tetapi ada kuasa di dalamnya. Begitu ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik rela merelakan hatinya untuk menerima kemuliaan Tuhan, kuasa itu dianugerahkan tanpa batas. Jadi pada episode hari ini kita akan membahas sedikit lebih dalam, sedikit lebih luas dari makna menghormati suami seperti kepada Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 22, demikian firman Tuhan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan." Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Kita sebagai istri, ibu-ibu sekalian, memiliki panggilan yang khusus, pelayanan yang khusus, yaitu untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa pelayanan Tuhan itu tidak hanya melulu di mimbar gereja, tidak hanya melulu di ruang gereja, tidak hanya melulu pada saat khotbah, tetapi setiap kita tunduk kepada firman Tuhan dan melakukannya, kita sedang melayani pribadi Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Nah, tunduk kepada suami ini artinya, kalau kata tunduk, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, siapapun yang melihat tayangan ini, artinya menjadi orang yang menyerahkan hak bebasnya kepada yang menundukkan. Sekalipun dalam hal ini tidak bermaksud suami menundukkan kita, tetapi firman Tuhan katakan tunduk, taat
obey kepada suami. Tidak hanya itu, tetapi tunduknya ini seperti kepada Tuhan. Nah, karena dia firman Tuhan, ibu-ibu, saudara-saudari, bapak, ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, maka dia berlaku universal. Dia berlaku tidak bisa di-excuse, tidak bisa dibantah. Pada saat firman ini dilakukan oleh para istri, maka artinya kita sedang menundukkan diri, kehendak bebas kepada kehendak Tuhan. Pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan, ibu-ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, maka yang menjadi pembela, yang menjadi pengurus, maka yang akan mengurus semua daripada yang diperlukan oleh seorang istri untuk tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dengan demikian sesungguhnya seolah-olah pada waktu seorang istri tunduk kepada suami, apalagi seperti kepada Tuhan, itu seperti berat, tidak mudah. Baru sore tadi seorang ibu telepon saya, "Bu Ratna, tidak mudah," katanya. Tidak mudah untuk menghormati suami. Jadi artinya kalau tidak mudah, ibu-ibu, saudara-saudari, itu sudah benar. Kenapa? Karena tidak lagi sanggup dilakukan oleh daging. Harus dilakukan oleh hidup yang dituntun oleh roh. Roh huruf besar, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang adalah penolong, penghibur yang Bapa anugerahkan untuk menolong kita menggenapi seluruh firman-Nya, menggenapi seluruh panggilan saudara-saudari dan ibu-ibu bapak sekalian. Khususnya untuk kali ini firman Tuhan mengajar kita untuk kita tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita bahas tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana menjadi tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, di dalam New Revision daripada salah satu terjemahan Bible Bapak Ibu disebutkan, "Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord." Jadi kita para istri dipanggil agar menjadikan suami kita ini subjek, penundukan diri sepenuhnya seperti kita menundukkan diri kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Nah, di mana pada waktu penundukan ini kita lakukan, benar-benar tidak ada lagi keinginan yang bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh pimpinan dalam rumah tangga, dalam hal ini suami. Karena suami adalah kepala daripada istri, di mana kepala suami adalah Kristus adanya. Jadi kalau ibu-ibu dalam hal ini tidak mudah, yang pertama itu benar, artinya memang harus tidak mudah, karena itu serahkanlah hak bebas kita, keinginan kita dengan tunduk, menaklukkan diri kita kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Nah, beberapa ayat yang bisa ibu-ibu lihat, saudara-saudari lihat adalah 2 Korintus 10 ayat 5, demikian firman Tuhan, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang istri, kita sebagai istri, ibu-ibu, kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Menaklukkan kepada Mesias, kepada firman yang telah jadi manusia, yang telah menanggung semuanya bagi kita, termasuk kuasa untuk takluk kepada suami, sudah dianugerahkan. Dengan menanggung segala kutuk pemberontakan di atas kayu salib, menanggung segala kutuk tidak bisa tunduk, itu pun sudah ditanggung
kepada Yesus. Tuhan katakan bahwa dia tertikam. Tuhan Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Ketidaktundukan seorang istri menunjukkan pemberontakan ibu-ibu, jadi sangat serius. Tidak hanya pemberontakan kepada suami, tetapi terutama pemberontakan kepada Tuhan. Kalau kita berontak kepada Tuhan, artinya kita sedang memilih untuk ada di sisi musuh daripada Tuhan, yaitu iblis. Hari ini biarlah ibu-ibu, istri-istri untuk meneguhkan hati, meneguhkan keinginan untuk berdiri sekalipun tidak mudah tadi di kehendak Tuhan, untuk kita tunduk kepada suami. Haleluya. Saya orang yang dulu tidak tahu arti kata tunduk kepada suami, ibu-ibu, saudara-saudari. Saya berani sekali kepada suami saya kalau punya pendapat, saya akan pertahankan, saya akan menunjukkan bahwa saya lebih hebat, lebih bisa, lebih pintar, ibu-ibu. Tapi sungguh saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mendidik saya, mengajar saya untuk menundukkan diri kepada suami. Dengan melihat suami seperti saya melihat Kristus, Bapak Ibu. Karena dikatakan, tundukkan diri kita sebagai istri kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi bagaimanapun juga saya melihat suami, saya belajar dan mendidik diri saya melihat suami seperti melihat Tuhan. Apa maksudnya? Bagaimana caranya? Adalah dengan melihat rencana Tuhan yang dahsyat melalui keberadaan suami kita, itu disediakan bagi hidup kita sebagai istri yang memberkati suami, anak-anak, rumah tangga, bahkan seluruh keturunan kita, ibu-ibu. Jadi jangan pernah takut untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 kita sudah diingatkan untuk kita menawan pikiran kita. Kita punya ide, kita punya pendapat, itu tidak penting, Bapak Ibu. Itu tidak penting. Mau pendapat kita lebih hebat, lebih benar, sepanjang kita ada hati yang memberontak. Artinya apalagi sampai membenci suami, kita jangan mau. Kita tawan pikiran itu dan kita taklukkan kepada Kristus. Nah kemudian Bapak Ibu, pada waktu kita melihat Kristus di dalam kehidupan suami kita, dengan iman bahwa Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di dalam hidup kita sebagai istri sekaligus kepada suami. Sehingga dengan demikian, ibu-ibu, para istri memiliki kesempatan yang luar biasa untuk belajar lebih lagi menjadi penolong sepadan yang sempurna bagi setiap suami. Haleluya. Di dalam Yohanes 5 ayat 4-5 demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah diajar di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 untuk menawan pikiran kita, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih penting, tidak merasa lebih benar daripada suami, dan tunduk artinya menghormati pendapat suami, menghormati keberadaan suami, dengan terus meminta pertolongan yang daripada Tuhan, dimampukan untuk menggenapi panggilan dan pelayanan Tuhan ini bagi setiap istri kepada suami. Dan kemudian yang kedua, bahwa yang mengalahkan dunia di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan adalah dunia ini kita kalahkan dengan iman, bukan dengan perasaan, ibu-ibu. Jadi kalau kita dianugerahkan perasaan oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini ibu-ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita tawan perasaan kita untuk takluk kepada perasaan Kristus. Tidak lagi perasaan tidak dihargai, tidak ada lagi perasaan
merasa tidak diperhatikan, diabaikan, dan semua perasaan yang membuat kita tidak bisa menghormati suami, ibu-ibu. Nah, bagaimana caranya? Sebagai orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Jadi jangan pakai perasaan ibu-ibu untuk menghormati suami seperti kepada Tuhan. Tidak akan mungkin bisa dilakukan. Tetapi apabila ibu-ibu terpanggil dalam pelayanan yang ajaib ini untuk menghormati suami seperti kepada Tuhan, maka dengan iman bahwa semua penyediaan, semua kebaikan, semua yang dahsyat, yang mulia, sebab semua yang sempurna dan semua yang baik berasal daripada Bapa segala terang, itu menjadi bagian kita. Nah, cepat cerita Bapak Ibu, saya saksikan bahwa saya yang semula tidak bisa tunduk kepada suami. Hal yang pertama yang Tuhan ajar kepada saya adalah saya diam. Orang tunduk itu tidak membantah yang harus dia tunduk, Bapak Ibu. Ibu-ibu sekalian, belajarlah untuk tidak berbantah. Jangan berani membantah suami. Kalau masih ada pendapat, sampaikan dengan kasih, sampaikan dengan kerendahan hati untuk menyampaikan pendapat. Tapi kalau misalnya suami, oh tidak, kita diam. Kita diam dan minta pertolongan Tuhan untuk mengubahkan suami, caranya bicara, hatinya, sehingga suatu hari nanti suami-suami kita benar-benar seperti gambaran Kristus. Haleluya, ibu-ibu. Nah, yang kedua, ibu-ibu, pada waktu itu kemudian saya diajar oleh Tuhan setelah saya belajar untuk diam, karena saya tidak bisa gampang senyum di hadapan suami saya kemudian minta senyum kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang sangat dikasihi Tuhan, apa yang ibu-ibu perlukan untuk menghormati suami seperti kepada Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan semuanya. Tuhan empunya semuanya. Dia bisa memberikan. Tuhan katakan, minta apa saja, maka kamu akan kuberi, maka kamu akan menerimanya. Saya minta dari senyum, saya menerima senyum. Setelah itu saya menerima hati untuk menghormati suami saya seperti dia adalah pribadi yang paling penting di dalam rumah tangga. Setiap perkataannya adalah penting bagi saya. Nah, itu tunduk. Dan ini tentu tidak bisa semalam, ibu-ibu. Ini kita latih setiap hari, mulai dari langkah pertama, langkah kedua, sampai seterusnya, sampai kita menjadi mahir. Tidak hanya mahir, tetapi penundukan kepada suami seperti kepada Tuhan menjadi kehidupan kita. Dengan demikian, firman yang kita lakukan menjadi kehidupan bagi kita sekalian. Jadi, ibu-ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya terima dari penundukan diri ini? Tuhan menjadi pembela saya, ibu-ibu. Kesehatan saya, karier saya, pendidikan saya pada masa lalu, rumah tangga saya, keuangan saya, anak-anak saya. Benar-benar sungguh saya menerima hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya, ibu-ibu. Jadi jangan pernah takut untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dengan jalan yang pertama mempercayai firman-Nya, dengan sukacita melakukannya sekalipun tidak mudah, minta pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, kemudian terus berjalan pelan-pelan, dan kita percaya kuasa dari tempat yang maha tinggi memampukan ibu-ibu menjadi istri yang menghormati suami dengan sepadan. Haleluya, menghormati suami seperti kepada Tuhan sebagai penolong yang sepadan. Dengan demikian, ibu-ibu sedang menabur benih di dalam kekekalan, bahkan akan turun sampai generasi ketiga, keempat, kelima, bahkan seterusnya sampai selama-lamanya. Doa saya untuk ibu-ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hati yang rela untuk melakukan firman Tuhan dianugerahkan sempurna untuk ibu-ibu, istri-istri sekalian. Siapapun yang melihat tayangan ini,
Sebagaimana Tuhan anugerahkan dengan ajaib kuasa untuk penundukan diri. Haleluya. Bapak Ibu, untuk menundukkan diri itu diperlukan kuasa. Kuasa Roh Kudus menolong ibu-ibu untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Biarlah ibu-ibu menerima sepenuhnya hati yang rendah hati, hati yang lemah lembut, dididik, diajar, dilatih oleh Tuhan untuk menggenapi firman-Nya sebagai istri untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dan di akhir daripada Efesus ini juga disebutkan bahwa rahasia ini besar. Di kitab lain juga dikatakan rahasia ini besar. Ini bukanlah hanya tentang hubungan suami istri saja, tetapi hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi ibu-ibu, istri-istri yang rela untuk berjalan seturut panggilan Tuhan, percaya seluruh masalah ibu-ibu, sebagaimana firman-Nya di atas kayu salib, semua sudah selesai. Semua sudah diselesaikan. Semua sudah dibayar lunas. Dan semua sudah disempurnakan menjadi bagian daripada ibu-ibu, istri-istri sekalian. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun ibu-ibu yang saat ini atau saudara-saudari yang mengikuti tayangan ini di dalam nama Yesus, kasih Tuhan mengalir saat ini. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Memberkati, mengurapi, memulihkan, menyegarkan, dan mengubahkan siapapun yang bersama-sama kami saat ini untuk menerima kehendak-Mu dengan sukacita dan percaya dengan teguh bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Biarlah setiap istri-istri dan suami-suami untuk tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan dan melakukan bagiannya masing-masing di dalam segala sesuatu. Tuhan yang menyempurnakannya, dan Tuhan memberikan lebih dari apa yang dapat dilakukan, lebih dari apa yang dapat dikerjakan. Di dalam nama Yesus, biarlah istri-istri memiliki hati yang baru, hati yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Mencintai keadilan, yaitu mencintai hukum-hukum-Mu, dan mencintai seluruh karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Dan membenci kefasikan, yaitu membenci segala dusta iblis, maupun cara-cara pikir dunia, dan cara-cara berumah tangga dunia, yang saling berbantah, yang saling bertengkar, itu dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah ada shalom, damai sejahtera di dalam rumah tangga daripada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian. Dan di mana ada kerukunan di dalam rumah tanggamu, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapak Ibu, istri-istri memiliki hati yang teguh, yes. Seperti Maria berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Biarlah kabar ini juga menjadi kabar baik bagi ibu-ibu, bagi para istri, untuk dengan rendah hati berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Untuk ibu-ibu melakukan bagian yang terbaik, melakukan panggilan Tuhan menjadi istri yang menghormati suami seperti kepada Tuhan. Maka sesungguhnya ibu-ibu, istri-istri sedang melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, sumber segala berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan ibu-ibu, bapak, saudara-saudari sekalian. Diberkatilah pernikahan, rumah tangga, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.